Halo pemuda, salam pemuda Indonesia. Apa kabar? Tahun ini sungguh tidak mudah ya. Berbagai rintangan dan tantangan terus silih berganti. Apalagi perekonomian, naik turun sekali ya. Banyak bidang yang gulung tikar dan terpaksa tutup di tengah pandemi. Tapi banyak bidang baru juga ya yang semakin bermunculan karena pandemi. Sektor tatap muka berkurang intensitasnya, sedangkan peran teknologi semakin tinggi sumbangsihnya. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Tiap orang memiliki perannya masing-masing. Saya, sebagai salah satu milenial agen pendamping koperasi dan UKM, mendukung banget nih adanya koperasi milenial atau regenerasi koperasi dengan optimalisasi peran milenial. Dulu saya tahu koperasi itu di dalam sekolah hanya sekedar tempat beli alat tulis atau jual makanan ringan, snack, roti, dan minuman. Sedangkan di luar sekolah koperasi malah seperti rentenir yang memberi pinjaman sedikit tapi bunganya mencekik. Ada yang sama nggak sih mikirnya? Bahkan setelah lulus kuliah pun mengenal koperasi hanya karena sekilas membaca tentang undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Sederhana memahami bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menginjak tahun kedua saya sebagai tenaga pendamping koperasi dan usaha mikro, saya semakin paham sih bahwa koperasi tidak sederhana rangkaian kata dalam definisi undang-undang. Kekuasaan tertinggi koperasi berada pada rapat anggota loh teman-teman, di mana anggota merupakan pemilik dari koperasi. Tidak sedikit koperasi dengan aset cukup besar, namun mati suri. Tidak sedikit juga yang mendapat suntikan dana dari pemerintah, namun dianggap bantuan dan hilang begitu saja. Jangan salah, banyak juga yang berkembang pesat loh, karena peran aktif partisipatif dari anggotanya. Gimana sih caranya biar koperasi itu menjadi besar? Anggota koperasi pasti familiar dengan simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi. Simpanan pokok ini merupakan simpanan awal ya yang bisa kita berikan pada koperasi. Nominalnya beragam, ada yang 5.000, ada yang 10.000, 100.000, semua tergantung kesepakatan dari anggota. Simpanan ini cukup dibayarkan satu kali saja saat kita mendaftar sebagai anggota koperasi. Selanjutnya, ada simpanan wajib yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Nah, simpanan pokok dan simpanan wajib ini nih yang nantinya akan menjadi modal sendiri koperasi untuk dikelola dalam bidang usaha koperasinya. Sederhananya, kita menabung sedikit demi sedikit di koperasi. Kan sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak kan? Apalagi kalau yang kita kumpulkan itu modal sendiri ini nantinya dikelola dengan baik dan nantinya dari hasil usaha itu akan diperoleh laba yang akan kembali ke anggota dalam bentuk SHU atau sisa hasil usaha. Terlepas dari situ, nilai-nilai nasionalisme kental banget loh dalam koperasi. Terkadang jajat membuat kita terlena ya teman-teman. Seringkali yang dekat terasa jauh, sedangkan yang jauh terasa dekat. Padahal nih, di tengah pandemi seperti ini, peran koperasi yang modalnya dari anggota dan hasil usahanya pun untuk anggota luar biasa perannya. Ini momen kita teman-teman untuk kembali menghidupkan koperasi di lingkungan sekitar kita. Mulai aja dulu dari menjadi anggota koperasi misalnya. Lalu kenapa harus milenial sih? Koperasi-koperasi membutuhkan kaum milenial karena selain cepat tanggap dalam pengerjaan administrasi koperasi, juga lebih melek teknologi dalam pengembangan usahanya. Sayang sekali ya jika milenial kurang terlibat dalam kegiatan usaha di lingkungan sekitarnya.
Lalu, apa peran saya? Peran itu pilihan. Dimanapun kita berada, lakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas. Di sini saya tidak akan pernah lelah untuk mengajak. Mari kita generasi muda turut serta dalam membangun perekonomian di sekitar kita. Salah satunya dengan menjadi anggota koperasi, membeli produk dalam negeri, mendampingi koperasi, membantu akses pembiayaan koperasi dan UKM, serta banyak sekali yang lainnya. Tidak sedikit, tapi percayalah, sesedikit apapun peranmu, jika bermanfaat, pasti akan menciptakan kebahagiaan tersendiri. Saya lulusan meteorologi terapan, namun bergelut dengan koperasi dan UKM. Sebenarnya background pendidikan bukanlah hambatan sih, asal kitanya mau belajar aja, karena sangat banyak sumber pembelajaran yang dapat kita gunakan. Tentunya dengan bimbingan perkoperasian dari ahlinya dulu ya. Saya juga bukan lulusan ekonomi atau akuntansi, namun saya senang jika dapat membantu pengerjaan pembukuan koperasi. Saya juga bukan lulusan hukum, namun saya senang ketika saya dapat membantu pelaksanaan mediasi permasalahan koperasi dan mendampingi anggota koperasinya. Saya juga bukan lulusan ilmu komunikasi atau psikologi, namun saya senang untuk memahami karakter orang per seorang dan berdiskusi terkait kendala koperasinya. Membantu itu diniatkan aja dari hati. Dan sekecil apapun yang kita lakukan, menyenangkan orang lain justru lebih menyenangkan diri kita sendiri. Karena kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Salam pemuda, salam perjuangan.